diserahkan kepada Agus 900.000 donasi dialihkan kepada pihak, dikembalikan kepada 72.180.000. Itu ya hasil petisi yang di kanal YouTube-nya Bang Densu. Sekarang udah tahu berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Jadi kemarin diadakan acara ya untuk mediasi, tujuannya untuk kasus Agus sama Tenopi ini selesai. Tapi sampai dengan waktu yang ditentukan antara Agus dan Farhad Abbas ini tidak hadir, dan itu menimbulkan kekecewaan dan kemarahan yang mungkin ya dari semua pihak ya, termasuk dari pihak Tenopi dan Densu. Nah, sehingga di video itu ya Densu mengadakan mengadakan petisi dan hasilnya tadi. Jadi gimana virus lengkapnya semeton? Ini dia. Selamat menonton. Jangan lupa like, like, komen, dan skip. Jangan memanfaatkan hal seperti ini ya. Saya nggak mau ketemu kalian. Kalau kalian mau kembaliin teman Agus, ketemu Agus saya silakan. Damai-damai aja sendiri. Damai-damai aja sendiri katanya. Watak pengecut memang begitu ya, hanya berani keluar di belakang saja. Diajak ketemu memang nggak berani begitu ya. Dan ini mungkin ya menimbulkan beberapa pertanyaan mungkin yang terjadi bahwa ada apa ini sekarang. Kita lanjutin pernyataan Tenopi mengenai dana yang akan dikembalikan kepada donatur. Ini dia. Nah, jadi total donasi kurang lebih ya guys, itu 1,5 miliar. Dan 1 M baru kemarin sudah dipindahkan ke Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, yaitu yayasan saya. Sudah di hold untuk pengobatan Mas Agus. Contohnya kemarin ada berobat pakai biaya pribadi di Rumah Sakit JSC sebesar 2 juta lebih, itu pakai uangnya 1 M itu guys ya. Dan sisanya sekitar 500-an itu ada di sana karena mereka yang meminta untuk tetap di sana, katanya untuk operasional 500-an kurang lebih ya guys. Jadi untuk yang minta kembali gimana ya, karena uang udah dibayar utang 100 juta, jadi gimana tuh, itu kan berarti berkurang. Dan uang donasi dari kami juga 25 juta ya, mungkin nanti akan ditemukan jalan keluar. Insya Allah nanti sama Abang Denny Sumargo juga kita bicara. Tapi sebenarnya dengan dana walaupun berkurang seperti itu sih tidak masalah sih sebenarnya ya. Yang penting dana itu tidak untuk Agus gitu, karena donatur kayaknya sudah jengah juga gitu, marah juga dengan kondisi sekarang. Tenovi, Barbara izin tag ya. Jadi barusan Tenovi 6 menit yang lalu tuh sempat ngepost sesuatu. Mau lihat nggak? Jadi para donatur itu sudah menguasakan. Kalian lihat ya, sudah dikuasakan kepada pengacara pastinya. Yang mau diserahkan ke Agus itu 12.458.000, didonasikan pada pihak yang membutuhkan 882 juta. Dikembalikan kepada donatur 60.500.000. Ini pesan Barbara untuk Agus, dan ini jadi pembelajaran untuk kita semua pastinya gitu. Dengar kemarin Bang Densu udah bilang apa? Ini tolong udahilah gitu. Di sini yang bisa mengudahi ini sebetulnya adalah Agus. Kenapa? Karena laporan itu yang buat pengacaranya Agus. Kalau Agus mencabut laporan bisa nggak? Ya bisa. Kalau Agus mencabut kuasa untuk mendampingi, untuk didampingi, untuk diwakili pengacara bisa nggak? Bisa. Jadi semuanya ada di Agus. Sudahilah sebelum ini semakin blunder. Karena balik lagi, walaupun Agus ingin uangnya kembali, walaupun Bang Farhad bilang kalau itu haknya Agus, itu punya Agus, tapi para donatur sudah berbicara, sudah membuat kuasa, dan sudah menyampaikan ingin uangnya dikembalikan. Nah, apakah itu bisa dikembalikan? Menurut gua bisa. Nanti akan jadi jurisprudensi nih gitu kan. Karena belum ada orang donasi minta dikembaliin. Baru kali ini. Ya, baru kali ini di Agus gitu. Baru kali ini ya orang yang diberikan sumbangan melaporkan orang yang memberi sumbangan. Baru kali ini terjadi gitu. Ya di mana? Di Agus begitu. Dan baru kali ini orang yang benar-benar membanggakan ketidaktahudiannya itu. Di mana? Ya sekarang ini gitu. Tapi mendengar itu sebetulnya ya, Agus mulai sedih lagi. Ini dia. Coba kalian ulang lagi dari awal. Apakah saya meminta, tapi kalian yang memberikan sama saya? Dan ini setelah diulang. Pak Novi, bantu saya. Saya minta Novi. Mohon Bapak.
Bantu saya. Kemudian kita dengarkan coba pernyataan dari Farhad Abbas ya mengenai ditariknya tuh donasi itu gitu. Ini dia. Abang melihat postingannya Kak Nikmir soal beliau setuju lah gitu kalau dengan abang soal uang donasi. Yang pertama kalau uang donasi itu milik Agus, gimana menurut abang melihat ada artis lah gitu yang setuju dengan abang? Teman-teman kan semua pada nggak ngerti. Dia pikir memang penyebutan donasi, tapi jenisnya itu kan charity. Itu amal aja, amal. Jadi kalau sudah beramal buat Agus ya jangan lagi dialih-alihkan dengan yang lain. Kecuali yayasan bikin donasi buat 1.000 orang buta. Ini kan memang khusus buat amal, charity buat Agus. Sumbangan buat Agus bisa digunakan untuk berobat, bisa digunakan untuk tabungan dia dan pegangan dia. Jadi karena Novi aja ingin berkelit bahwa itu bukan charity, sehingga dia bilang untuk berobat untuk mengalihkan perhatian masyarakat seperti ini. Dari awal juga kan Densu juga bilang saya masukin ya, alhamdulillah katanya gitu. Kan nggak ada, nggak harusnya jawabnya memang harus begitu. Awas ya nggak boleh yang lain, nggak ada. Ketika di beberapa kesempatan dia ngomong nggak ada masalah kok mau ke rekening Agus dan ke rekening yayasan, itu sama-sama juga buat Agus juga manfaat. Nah, tapi Kak Nikmir bilang sisa uang yang ada di yayasan itu uang belum digunakan, bukan ada sisa, belum diserahkan, langsung diambil ke Novi. Jadi kita nggak usah bahas itu lah. Sisa yang memojokkan kalau ya. uang udah digunakan kan yang sekarang yang mengobatkan bukan yayasan, tapi kita pribadi, Krisna Murti dan teman-teman lainnya. Berarti uangnya belum ada yang diurus sama Pak Agus sama sekali. Ya, jadi nggak usah sisa-sisa itu kan apa ya, aneh aja gitu. Cukup aja Novi yang berpikiran gitu. Jangan lagi teman-teman ikuti seperti itu. Udah benar. Semua lawyer-lawyer besar, semua pakar hukum mengatakan itu adalah haknya Agus. Jangan dibalik-balik lagi. Kalau kemarin mereka ngundang katanya untuk menyelesaikan persoalan, ternyata bukan, itu hanya untuk membuat prank aja semua orang. Jadi mulai hostnya juga terperdaya. Kalau saya memang nggak hadir. Kita dalam suratnya itu kita minta penundaan sampai proses penyidikan dan operasi Agus selesai. Dan hari ini saya katakan tidak ada kompromi lagi buat orang-orang itu. Nggak ada kompromi buat Novi, nggak ada kompromi buat Gary, nggak ada kompromi buat siapa aja yang sengaja mengganggu saya. Ya, saya ini membangun karir saya ini tidak mengganggu orang. Tapi kalau kalian ganggu saya, ya, termasuk kalau ada pengacara, saya kalau pengacara ngelawan pengacara saya nggak mau pengacara. Tapi kalau ada pengacara ngusirin pengacara juga, itu menurut saya itu adalah penjahatnya pengacara. Ya kita kan masalah klien gitu. Tapi mungkin ngajarin orang, nyerang rumah. Tunggu saja. Minggu ini kita buat gebrakan lagi. Kita mau orang-orang yang UMKM itu ditangkap, ya. Saya ingin mereka ditangkap supaya mereka kapok tuh ya, bikin malu saya. Ya, itu aja. Udah berkali-kali saya laporin. Saya akan gunakan laporan dengan pasal sakti. Ya, pasal yang bisa membuat mereka langsung mewek, ya. Termasuk pengacara-pengacara juga kalau bisa ditangkap sekalian. Bang, tapi kalau menurut Kak Nikmir, uang yang sudah dikembalikan sama Pak Agus ke yayasan itu baiknya Sisa yang memojokkan ya. Untuk program, maksudnya untuk penerima manfaat yang lain. Gimana menurut Abang? Jadi kayak ya udah nggak usah dibalikin lagi ke Pak Agus, berhubung udah ada di yayasan. Nikmir ini urus saya dulu. Kontrakannya pahami dulu lah, beresin dulu. Dengan janji dia mau usaha pas itu dulu dia urus, nggak usah ikut campur dulu di urusan Agus. Biar saya kan nggak senggol-senggol kamu. Jadi nggak usah senggol-senggol saya. Saya nggak mau nambah musuh lagi gitu ya. Jadi ya itu katanya ya, semua pakar hukum mengatakan gitu juga gitu. Tapi sebenarnya bagaimana sih menurut salah satu pakar hukum status dana ini gitu kalau ditarik kembali gitu. Bagaimana sebetulnya ya, kita saksikan ini dia. Kami dari pihak donatur sebetulnya memberikan alternatif penyelesaian atas sengketa ini. Jadi kami sudah mendata ada 8.000 donatur dan itu sudah kita buatkan polling. Ya nanti tinggal kita sebar pollingnya ini, ya udah berjalan. Nah sementara ini kita dapat kuasa dari koordinator wilayah. Ada dari Sumatera, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai dengan Kalimantan. Nah karena donatur ini terdiri dari WNA dan WNI,
Nah ini masih dalam proses pengumpulan data. Dan mereka sudah dibuatkan data puasa elektronik dan secara sekaligus memberikan 3 pilihan. Yang pertama pilihannya adalah apakah setuju dana ini dikembalikan kepada Agus. Yang kedua adalah apakah dana ini tetap dikelola oleh yayasan dan dapat digunakan oleh yayasan untuk pengobatan Agus dan korban-korban yang lainnya. Yang ketiga adalah dana ini dikembalikan kepada donatur. Nah nanti dari hasil polling ini kita akan buat satu gugatan ke pengadilan negeri agar dana ini kita serahkan kepada majelis hakim. Dan nanti majelis hakim inilah yang akan memutus apakah dana ini tetap diberikan kepada Agus atau kepada yayasan atau dikembalikan kepada donatur. Ini kita lakukan karena memang ada kekosongan hukum atas bagaimana sih setelah dana ini didonasikan, nasib si donatur ini. Kami semuanya di sini mau penggunaan dari dana ini untuk pengobatan Agus. Tapi karena ini diselewengkan, makanya ini jadi banyak perdebatan. Dan perdebatan ini belum ada aturan yang mengatur tentang hal ini. Masalah Tenopi dilaporkan secara pidana itu pun debatable. Apakah ini bisa dikatakan perampasan atau bukan? Nah gitu sebetulnya ya. Itu tanggapan dari perwakilan ya yang sekaligus juga kuasa hukum begitu. Tapi dalam sebuah acara juga di kanal YouTube-nya Bang Atta Halilintar ya, di situ Tenopi juga menyampaikan bagaimana sih statusnya begitu dana donasi yang sekarang berada di yayasan karena disalahgunakan begitu. Jadi menarik sebetulnya. Ini dia videonya. Itu bisa dikembaliin nggak sih Mbak? Dikembalikan ke yang ngedonasiin, karena kan banyak yang bikin gerakan nih. Kembalikan petisi. Donasi, ya bikin petisi itu sampai berapa puluh ribu ya? Apa berapa 160.000. 160.000. Itu kalau secara hukum bisa dikembaliin apa enggak ya? Jadi begini, ini menarik untuk kasus A ini ya. Jadi pada perjalanannya kalau di Novi yang waktu itu pertama kali via apa? IG ya? Iya. IG ya. IG, selanjutnya YouTube ya. Itu mencantumkan rekening yayasan. Sebelumnya ya. Akan tetapi dengan berjalannya ke Bang Denny ya. Bang Denny sudah ada kontak juga sama Novi untuk menggunakan rekening yayasan, gitu kan? Akan tapi ternyata ini sepertinya ada request untuk rekening pribadi. Untuk rekening pribadi. Novi juga baru tahu pada saat ada penayangan ya. Betul. Udah ditayangkan ya podcastnya. Nah akhirnya rekening pribadi. Oke. Saya walaupun praktisi hukum, saya tidak perlu menjelaskan detail lah terkait dengan ketentuan hukum yang nanti ada ahlinya yang jelasin. Tapi yang jelas intinya adalah untuk kasus ini karena rekening Agus yang rekening penerima donasi itu adalah berarti langsung ke pribadinya Agus, salah subjek hukum. Di sini mungkin nanti ada segmen di mana Novi cerita kenapa akhirnya uang hasil donasi tersebut dialihkan ke rekening yayasan. Itu nanti Novi cerita ya. Ya, tapi intinya tanpa adanya paksaan, sukarela. Nah, waktu di podcast Bang Densu kemarin, kita mencari solusi nih yang terbaik seperti apa. Gitu ya. Jadi Tenopi hanya ingin mencari solusi yang terbaik begitu. Kemarin juga sudah diadakan pertemuan lah biar ini cepat selesai. Tapi dari pihak sana itu betul-betul ngeyel, keras kepala, keras hati begitu. Ya. Kita coba dengarkan pendapat para netizen sebetulnya. Ini dia. Walah gimana ini? Itu Agus gimana bayarnya 1,5 M? Kasihan loh aku. Cuman mau gimana? Nasi sudah menjadi bubur, nggak ada yang bisa diperbuat lagi. Betul. Tapi sebenarnya masih ada opsi kok. Agus tuh bisa gunakan uang itu untuk pengobatan matanya. Tapi uang itu dikelola oleh yayasan, nggak dia yang pegang. Tapi itu bagus juga loh, karena kan ini memang awalnya donasinya kan untuk
penyembuhan matanya. Terus cuman kemarin setelah mediasi yang Agus sama pengacaranya tuh nggak datang. Jadinya udah balikan. Mbak Novi tuh bilang di TikToknya bahwasanya kebanyakan kebanyakan donatur itu minta uangnya itu didonasikan ke orang lain yang lebih membutuhkan. Ada sekitar 880-an juta minta uang itu didonasikan ke orang yang lebih membutuhkan. Terus 60 jutaan dikembalikan ke donaturnya, sisanya tuh 12 juta mengikhlaskan uangnya dipakai Agus. Jadi tuh Agus hanya dapat 12 juta. Karena 12 juta itu udah diikhlaskan sama donaturnya kan. Sisanya ya tergantung Agus. Agus mau nggak ikut aturan yang dibuat Mbak Novi gitu, guys. Belum lama ini Farod Abbas bikin status di Instagramnya seperti panik ini, dia kayaknya ya. Karena harus baca ya. Bingung gua, kok bisa ya sekelas pengacara bikin status kayak begitu? Kelihatan banget nggak ada integritasnya, cok. Jujur gua pertama kali sih ngeliat pengacara yang modelnya kayak Farod Abbas. Kayak apaan sih anjir, lu freak banget. Maksud gue tuh para donatur minta uangnya buat dikembalikan itu pasti ada sebabnya gitu loh. Gak ujuk-ujuk minta dikembalikan tanpa sebab, gak mungkin. Lagi pula itu kan haknya para donatur. Apa urusannya sama lu? Pakai segala ngedoain orang masuk neraka lagi. Ya Allah, pengacara kayak begini modelannya, astagfirullahaladzim. Lo seharusnya masuk neraka gitu bang ya. Jadi segitu semeton ya. Ini semakin menarik juga. Nanti yang rugi ya tetap Agus yang rugi. Bang Farod tidak akan pernah rugi walaupun kemarin menyumbangkan dana segitu besarnya akan rugi. Tapi mengabaikan 1,5 untuk 50 juta itu kan bodoh itu kan. Nah itu upah mungkin dari keras kepala dan keras hati begitu ya. Apa susahnya gitu meminta maaf, datangin Teh Novi minta maaf, apa susahnya ya. Walaupun memang kita dipersalahkan kemarin ya karena kita salah begitu loh. Tapi ya saya sih bersyukur ya kalau ini dikembalikan ke donatur dan dapat 12 juta kapok, biar kapok kamu Gus gitu loh. Ini buat dari apa yang kamu lakukan gitu ya untuk pembelajaran ya. Tapi sebenarnya masih ada opsi Gus ya. Silahkan datengin tuh Teh Novi ya, minta maaf sesuai perjanjian kemarin di awal untuk pengobatan mata. Dan kalau ada sisa mau dibangun usaha Gus ya, ngeyel kamu itu ya. Jadi segitu semeton ya, mudah-mudahan sih apa yang menjadi harapan kita, harapan bersama mungkin. Nah ini dikembalikan saja begitu ya. Gitu semeton videonya ya, tetap jaga persatuan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.